Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri semua, santri-santri As-Salafiyah. Pada saat ini kita memulai pelajaran yang mungkin agak berbeda dengan hari-hari yang lalu, karena ada beberapa kawan kita yang sekarang baru di karantina kan. Maka ini tetap ngaji, tetap semangat. Semoga apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kita bersama. Kebetulan saya itu diberikan tugas untuk mengajarkan segitiga nahwu. Beberapa waktu yang lalu saya juga sudah mengajarkan segitiga nahwu ini di kelas Pasca Ulya dulu di Putri. Kemudian hari ini saya juga mengajarkan segitiga nahwu ini di kelas marhalah 3 bersamaan dengan Mbak Mala dan Mbak Umi Sulaim. Jadi mungkin kalau yang pernah ketemu dengan saya terkait dengan pelajaran segitiga nahwu, kemudian bertemu saya di marhalah 3 bersama dengan Mbak Mala dan Mbak Umi Sulaim, mungkin sudah begitu memahami apa yang nanti saya sampaikan. Makanya nanti bagi rekan-rekan sekalian yang mungkin ketika nanti saya sampaikan mungkin belum bisa memahami, belum bisa istilahnya mencerna apa yang saya sampaikan, mungkin bisa sampaikan ke anak-anak marhalah 3 atau anak-anak ulia yang pernah saya ajarkan tentang segitiga nahwu ini untuk menjadi pendamping atau mentor bagi sampean semuanya. Karena mengajarkan kepada orang lain, kepada teman-temannya itu juga akan menyempurnakan pemahaman kita juga. Maka saya minta yang marhalah 3 terutama putri, nanti setelah pelajaran ini bagi yang mungkin minta bantuan untuk menjelaskan, menerangkan, sampai semua harus siap untuk menjelaskan dan menerangkan kepada kawan-kawan di asrama-asrama di kelas-kelas yang lain. Ya, jadi metode segitiga nahwu ini, karena pada prinsip bahwa pelajaran nahwu ini hanya terdiri dari 3 kebutuhan. Pertama, apa pelajaran nahwu ini adalah yang pertama, orang itu harus bisa mengidentifikasi kalimat. Setelah kemudian dia bisa mengidentifikasi kalimat, maka kemudian dia harus bisa mengidentifikasi, mengetahui tentang kedudukan kalimat itu sendiri dalam i'rab, atau kedudukan kalimat itu dalam kalam itu dia sebagai apa. Yang ketiga itu adalah mencari i'rab, atau mencari harokat yang ada pada akhir kalimat. Jadi nahwu, segitiga nahwu ini adalah sudut pertama itu adalah mengetahui kalimat. Kemudian sudut yang kedua ini adalah mengetahui kedudukan kalimat. Sudut yang ketiga ini adalah mengetahui harokat daripada kalimat tersebut atau dinamakan sebagai i'rab. Jadi nahwu ini hanya berkaitan berkelit-kelin dan berputar-putar pada 3 segitiga ini. Contoh misalkan zahaba zaidun atau dzaraba zaidun, yang sering dicontohkan misalkan dzaraba zaidun, atau yadribu zaidun gitu. Contohnya misalkan pakai ini, yadribu zaidun. Maka kemudian kita akan melihat nahwu itu hanya seperti ini. Yadribu, langkah pertama itu adalah mengetahui kalimat. Yadribu itu kalimat apa? Maka bisa diketahui bahwa yadribu ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il mudhari'. Udah, itu segitiga pertama, mengetahui kalimat. Kemudian yang kedua, ini adalah mengetahui kedudukan kalimat.
Maka yadribu ini dia fi'il mudhari' yang kemudian tidak disertai dengan amil yang menasabkan atau amil yang menjazmkan. Maka rumusnya kalau ada fi'il mudhari' kemudian di depan fi'il mudhari' ini tidak ada amil, maka dia rumusnya dibaca rofa. Maka kedudukan dia adalah rofa. Ini segitiga yang kedua. Segitiga yang ketiga, kalau sudah kita ketahui kalimatnya itu adalah fi'il mudhari', kemudian kedudukannya dia itu adalah rofa, maka kemudian tinggal mencari rofa dia itu memakai harokat apa. Oh, dia ternyata rofa dia memakai harokat dhammah, menjadi yadribu. Yadribu, bukan yadriba atau yadrib, menjadi yadribu. Nah, ini kenapa dibaca dhammah? Karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Jadi hanya di tiga perkara itu. Pertama, mengidentifikasi yadribu sebagai fi'il mudhari'. Yang kedua, itu mengetahui kedudukan bahwa yadribu ini adalah fi'il mudhari' dalam keadaan rofa. Yang ketiga, dia itu rofa'nya memakai dhammah karena dia adalah fi'il mudhari' yang sahih akhir. Nah, itu apa itu segitiga nahwu. Maka langkah pertama dalam nahwu itu adalah mengidentifikasi kalimat. Mengidentifikasi kalimat ini, maka kemudian kita langkah pertama yaitu adalah mengetahui tentang kalimat atau tentang kalam. Nah, bisa saya terangkan mulai dari bab 1. Di sini seperti kita lihat, itu ada skema di sini ini. Kemudian di sini itu ada kalam, kemudian ada kalimat. Sebenarnya kan kita itu ingin mengetahui tentang kalam Arab. Kalam Arab itu secara ringkas bahwa dia itu adalah kalimat yang sudah memahamkan. Itu namanya kalam. Apa? Bisa diulangi, kalam itu adalah apa? Kalimat atau kalam itu adalah sesuatu yang sudah bisa memahamkan. Artinya kalau sesuatu kalimat, susunan kalimat dalam bahasa Arab ini sudah bisa memahamkan, maka dia dikatakan sebagai kalam. Beda dengan kalimat, kalau kalimat ini bisa saja dia tidak memahamkan. Contoh misalkan hanya satu kalimat, misalkan kalimat Zaidun atau Sulaiman, itu kan nggak bisa memahamkan apa Sulaiman. Tapi kalau kalam itu berarti misalkan kayak koma Sulaiman, Sulaiman telah berdiri, ya maka itu disebut kalam karena koma Sulaiman ini sudah bisa memahamkan. Kemudian setelah itu kita mengetahui bahwa kalimat itu ada isim, kemudian ada fi'il, kemudian ada huruf. Jadi kalimat kalam ini terdiri dari kalimat-kalimat. Kalam ini terdiri dari kalimat-kalimat. Kemudian kalimat itu sendiri ada isim, ada fi'il, ada kalimat huruf. Ya. Sederhana sebenarnya. Kalau isim ini adalah kata benda. Kemudian kalau fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian kalau huruf ini dia adalah kata sambung. Maka setiap nama benda, setiap sesuatu yang menunjukkan makna benda, dia adalah isim. Kemudian setiap kalimat yang menunjukkan makna pekerjaan, maka dia adalah fi'il. Kalau kalimat tersebut itu dia gunanya untuk menyambung antara satu kalimat dengan kalimat lain, dia dikatakan sebagai kalimat huruf. Nah, sekarang kita mulai dari kalimat isim yang tadi seperti kata benda. Ini adalah takrif atau pengertian yang paling mudah. Kalau di dalam jurumiyah, di dalam kitab jurumiyah, di dalam kitab nahwu, itu biasanya diterangkan bahwa yang namanya isim ini adalah kalimat yang bisa mempunyai makna dengan sendirinya tanpa disertai dengan zaman. Itu takrifnya, pengertiannya. Tapi kan kadang pengertian itu kan sulit. Nah, itu ya. Maka saya menyampaikan pengertian yang paling mudah saja, bahwa isim itu adalah kata benda. Kemudian kalau kalimat fi'il itu adalah kata kerja. Kemudian kalau kalimat huruf ini adalah kalimat yang menyambung. Contoh misalkan, dhahaba Zaidun ilal madrasati. Ada contoh begini.
Zahaba Zaidun ilal madrasati. Ya. Zahaba Zaidun ilal madrasati. Zahaba ini adalah pergi. Zaidun ini ada 4 kalimat. Ada zahaba, ada zaidun, ada ila, ada madrasah. Zahaba ini pergi. Kira-kira kalau pergi itu kata kerja apa kata benda? Maka kita bisa mengetahui bahwa zahaba ini adalah kata kerja. Maknanya adalah pergi. Maka zahaba ini adalah fi'il. Kemudian zaidun ini adalah kata benda, dia bukan kata kerja. Maka zaidun ini adalah kalimat isim. Kemudian ila ini adalah kata sambung. Untuk menyambung antara kalimat sebelumnya zahaba dengan ila. Maka ila ini dia adalah kalimat huruf. Ke. Ini kalau di Indonesia kan Zaid pergi ke madrasah. Kalimat ke itu kan kata sambung, dia nggak bisa berdiri sendiri. Dari. Kemudian pada. Kemudian dalam. Itu nggak bisa. Dia berdiri sendiri, tapi dia hanya bisa untuk menyambung antara satu kalimat dengan kalimat lain. Maka dia dikatakan sebagai kalimat huruf. Kemudian madrasati ini juga kata benda, maka dia adalah kalimat isim. Berarti secara kesimpulan bahwa kalau zahaba ini dia adalah fi'il, kalau zaidun ini adalah isim, kemudian kalau ila ini adalah kalimat huruf. Ini contoh kalimat isim, fi'il, dan huruf. Intinya kalimat isim ini adalah kata benda, fi'il itu adalah kata kerja, huruf ini adalah kata sambungnya. Oke, ini untuk mengetahui apa itu isim, apa itu fi'il, apa itu huruf. Kemudian kembali kepada takrif, yang takrif sesuai nahwu. Tadi kan takrif menurut cara yang paling mudah, kata benda, kata kerja, kata sambung. Ini kalau kita bicara tentang takrif atau pengertian berdasarkan ilmu nahwu, maka isim ini adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, tidak disertai dengan zaman, tidak disertai dengan waktu. Seperti lafal zaidun ini adalah kalimat yang sudah bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, tidak disertai dengan zaman. Kemudian fi'il itu seperti dhahaba, ya, pergi maknanya. Ini adalah kalimat yang menunjukkan makna dengan sendirinya, tapi disertai dengan zaman, disertai dengan waktu. Karena pergi itu bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti. Kemudian kalimat huruf, contohnya ila, ke, ya, ini nggak bisa berdiri sendiri. Orang kan nggak bisa hanya bilang ke gitu saja, kan apa maknanya? Atau kalau dalam pengertian nahwu, ila atau kalimat huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa mempunyai makna dengan sendirinya, kecuali bebarengan dengan bersamaan dengan kalimat lain. Ini pengertian secara umum di dalam nahwu itu seperti itu. Jadi kalau isim itu menunjukkan makna dengan sendirinya, tidak disertai dengan zaman. Fi'il menunjukkan makna dengan sendirinya, disertai dengan zaman. Huruf ini tidak bisa menunjukkan makna dengan sendirinya, kecuali dia bersamaan dengan kalimat lain. Nah, itulah pengertian isim, fi'il, dan huruf. Itu pengertian apa itu isim, fi'il, dan huruf. Jadi kalam itu adalah terdiri dari kalimat-kalimat, kemudian kalimatnya itu ada isim, fi'il, dan huruf. Jadi seperti dhahaba zaidun ilal madrasati, ini sudah kalam ini, karena dia sudah memahamkan. Kemudian kalam itu terdiri dari berbagai macam kalimat. Kalimatnya kalimat isim, fi'il, dan huruf. Tidak harus semuanya ada, tapi minimal terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Ini dua bisa, atau isim semuanya juga bisa. Seperti zaidun qaimun itu isim semuanya tapi sudah kalam. Ya. Kemudian setelahnya itu kalimat fi'il atau kata kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu dia adalah fi'il mudhari', kemudian yang kedua dia itu adalah fi'il madhi, yang ketiga dia itu adalah fi'il amar. Fi'il mudhari' itu adalah fi'il yang menunjukkan makna yang akan datang atau sekarang, makna sekarang atau yang akan datang. Ini namanya mudhari'. Mudhari' itu menunjukkan makna apa? Makna sekarang atau sesuatu yang akan datang. Kalau fi'il madhi itu adalah menunjukkan makna yang sudah
lalu, yang sudah terjadi. Itu namanya fi'il madhi, kemarin, lalu. Itu namanya madhi. Kalau fi'il amar itu adalah menunjukkan makna perintah. Maka saya contohkan di sini, misalkan saya contohkan di sini misalkan tadi fi'il mudhari' sayaku, ya kan, sayaku musa'ah atau sayakumul qiyamah lah ya, sayakumul qiyamah, ya, sayakumul qiyamah. Di sini ada lafal yakumu. Yakumu ini menunjukkan makna yang akan datang, sekarang atau yang akan datang. Karena apa? Kiamat itu kan belum terjadi. Maka kalau di sini itu kiamat, dia tidak bisa menggunakan fi'il madhi, karena fi'il madhi itu sudah terjadi. Dia harus menggunakan fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' itu dia mempunyai makna yang akan datang atau makna sekarang. Kemudian madhi mempunyai makna yang sudah lalu. Kemudian sedangkan fi'il amar itu menunjukkan makna perintah. Contoh misalkan kalau fi'il madhi itu kalau di sini yakumu, di sini koma zaidun. Berarti artinya bahwa zaidun sudah berdiri. Kalau kemudian fi'il amarnya itu adalah makna perintah. Contohnya adalah kum. Ya kan? Berdirilah kamu. Nah, ini contoh fi'il mudhari', ini contoh fi'il madhi, ini contoh fi'il amar. Mudhari' menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Koma fi'il madhi menunjukkan makna yang sudah lampau. Kemudian kum itu adalah menunjukkan makna perintah mengerjakan. Ini pembagian dari kalimat fi'il. Kita sudah mengetahui yang pertama adalah kalimat isim, yang kedua fi'il mudhari', yang kedua fi'il madhi, yang ketiga fi'il amar, yang keempat itu adalah kalimat huruf. Itulah kalimat-kalimat dalam ilmu nahwu yang sudah saya jelaskan. Mungkin nanti bisa ditamrin, dipraktekkan sendiri-sendiri. Jadi kalau di Indonesia kan ya, misalkan ibu pergi ke pasar, maka ibu ini adalah isim, pergi ini adalah fi'il, ke ini adalah huruf, pasar itu adalah isim. Coba sampean praktek dulu dengan bahasa Indonesia, mana yang fi'il, mana yang isim, mana yang huruf. Sampean praktek dulu dengan bahasa Indonesia. Si Budi beli baju di mall. Nah, itu ya. Kira-kira beli itu berarti fi'il, Budi, baju, mall itu adalah isim, di itu adalah kalimat huruf. Kira-kira gitu. Nanti sampean praktekkan saja dulu dengan bahasa Indonesia. Mana yang kata kerja, mana yang kata benda, mana yang kata sambung. Ya, begitulah pelajaran kita pada episode pertama ini. Cukup menjelaskan tentang itu apa kalam, sesuatu yang sudah memahamkan. Kalimat adalah kalimat itu adalah person atau individu daripada kalam itu. Kemudian kalimat itu ada isim, fi'il, huruf, madhi, mudhari' dan amar. Besok akan kita terangkan tentang tanda-tanda kalimat isim secara fisik. Nah, akan kita terangkan tanda-tanda fisiknya, kemudian beserta dengan hukum mu'rab dan mabninya. Karena setelah mengetahui kalimat, contohnya dhahaba ini fi'il madhi, zaidun ini adalah kalimat isim, maka kemudian kita harus mengetahui apa kedudukan dan i'rab dari masing-masing kalimat isim dan fi'il itu. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan pada episode yang pertama ini. Mungkin bisa dikaji kembali di kamar masing-masing, di asrama masing-masing, di kelas masing-masing. Semoga dapat difahami dengan baik. Kurang lebihnya yang saya sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.